pagi Pak. Pagi. Saya datang kembali ke sini untuk mendapatkan apa namanya sharing, maksudnya cara mengajar kembali dan apa yang media dan mode pembelajaran apa yang cocok untuk anak didik saya nanti. Boleh langsung Pak ya? Boleh. Nomor 1 pertanyaannya, adakah bahan ajar interaktif dan sarana prasarana untuk pembelajaran kuda-kuda dan pola langkah pada anak usia ini? Ada. Jadi dalam mengajar pola kuda-kuda dan pola langkah pada anak usia dini ini memang harus agak sedikit detail dibanding anak remaja. Selain matras yang digunakan untuk pijakan dia kan, itu ada sarana yang bisa membantu untuk dia bergerak, untuk melakukan gerakan kuda-kuda gitu kan. Misalkan ini bisa dengan video atau grafik, bisa juga, tapi saya lebih cenderung ke grafik. Kalau video kan bisa visualkan dengan kita sendiri sebagai pelatih kan, tapi pelatih perlu juga alat bantu, memakai alat bantu grafik, misalkan begini, tapi grafiknya grafik di matras, grafiknya di matras, misalkan begini, kita bikin pola langkah di matras itu sendiri, atau pola kuda-kuda, pola jalan kuda-kuda gitu. Bisa juga kalau misalkan anak yang udah agak sedikit ngerti, bisa juga dibantu kon, jadi dia tidak ada garis untuk penghubung, tidak ada, dia hanya titik-titik aja gitu, titik. Jadi kemana dia lari kaki ini gitu, jalannya kuda-kuda ini kemana, terus pola langkahnya juga apa pola langkah, jadi kanan tinggal dibikin aja segi 4 seperti arah mata angin gitu. Jadi untuk memudahkan di latihan. Tapi kalau untuk anak yang sudah mengerti, biasa kita bisa, jadi dia dibimbing dengan instruksi suara aja atau fluid misalkan. Saya dapat bayangan Iya. cara mengajar nanti. Iya. Kalau jadi sarana prasarana itu juga seperti kon Pak ya? Iya. Ada kalau tambahan lain tidak ada Pak, misalnya kon grafik juga? Ada juga sih sebenarnya kayak audio lah, audio, cuma jarang. Audio kan bisa kita visualisasikan dengan audio dengan suara pelatih sendiri, malah lebih ngena sebenarnya, lebih ngena dibanding kalau kita misalnya pakai audio, pakai alat bantu tip atau apa gitu. Video agak ini. Kita lanjut yang kedua Pak ya. Untuk pembelajaran dengan video tentang kuda-kuda dan pola langkah, apakah bisa diterapkan pada anak usia dini? Bisa, cuma jarang. Kalau saya jarang, karena itulah saya bilang lebih enak kita sendiri yang meragakannya dibanding kita pakai alat bantu video. Malah alat bantu video malah anak-anak biasa main-main, kalau udah banyak pesertanya kan, peserta latihnya tuh agak sulit. Kalau kita kan macam saya misalnya ngajar nih kuda-kuda, saya bisa ngontrol anaknya jangan ribut gitu kan. Dan lebih enak dalam kita membetulkan kalau pakai peraganya kita sendiri dibanding pakai video. Lanjut nomor 3 Pak. Pendekatan apa yang cocok dengan anak usia dini dalam pembelajaran kuda-kuda dan pola langkah? Kalau saya tuh lebih, kalau untuk usia dini lebih cenderung memakai metode permainan. Jadi berlatihnya itu pakai pola permainan. Misalkan gini, untuk penguatan kuda-kuda misalkan kan, kita bisa pakai kun, tapi dibikin dalam jenis permainan gitu, melakukan gerakan dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya gini, kita kon di sini nih, terus di sini banyak, di sini satu misalkan. Si atlet harus ngambil sini dengan pola kuda-kuda rendah misalkan, sekalian untuk melatih otot tungkainya, tapi dengan waktu yang sudah ditentukan, stopwatch misalkan main 20 detik misalkan atau 15 detik misalkan. Tapi kalau untuk usia dini biasanya pakai 10 detik. Nah, selain untuk pakai pola permainan, latihan pakai pola permainan juga melakukan modifikasi ini,
modifikasi apa sarana prasarana. Kayak misalnya gini, untuk apa tuh penguatan kuda-kuda misalnya, penguatan kuda-kuda itu biasanya kita pakai ini, pakai alat bantu misalkan pemberat di kudanya, atau kalau lawak kawannya sendiri apa digendong di atas dia, biasanya gitu. Ada juga yang misalkan untuk penguatan tungkai kuda-kuda ada lompatan kan, biasanya kan lompatan itu bisa pakai kardus juga bisa, tidak alat sederhana yang kita pakai. Nah, tapi sebenarnya lebih efektif itu mengajarkan pakai pola permainan kalau untuk usia dini. Dia tidak sadar bahwa itu tuh berlatih, padahal tapi kita kemas dalam permainan. Dan anak-anak tidak jenuh dalam melakukan ini, melakukan latihan. Iya, iya. Pakai ya yang sifatnya menghalang rintangan gitu kan, kayak santet, patching atau sansat bisa dijadikan alat, atau tali gitu. Pelatih harus lebih kreatif untuk mengakalin itu gitu kan. Iya. Untuk model pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran pengetahuan dan keterampilan gerak dasar, dan pola langkah sama langsung ini, apakah model pembelajaran yang cocok? Saya lebih cenderung ke pembelajaran berbasis masalah. Jadi misalkan gini, kita tetap bergerak melakukan suatu gerakan. Oh salah, tapi ketika salah langsung dibetulkan, Mbak. Langsung betulkan, kita contohkan kembali, habis itu diulang-ulang lagi. Masalahnya apa sih? Oh masalahnya ini posisinya salah, misalkan dari posisi kaki digeser sedikit sampai betul. Nanti kalau salah diulang lagi, dibetulkan lagi sampai dia dalam pikirannya oh ini yang betul. Biasa kan karena apa? Bisa karena biasa kan. Dia harus diulang-ulang terus. Ya berbasis masalah. Jadi dia masalahnya apa dipecahkan, baru kita kasih tahu yang betulnya yang mana. Nanti kalau salah betulkan lagi, harus diulang-ulang terus. Hari itu juga harus sampai betul. Karena apa? Kalau misal salah sekarang tidak dibetulkan, untuk berikutnya nanti salah lagi gitu. Kalau terjadi kesalahan kita harus ulang lagi tuh sampai betul. Yang nomor 2 ya. Sama pertanyaannya yang pertama itu adakah bahan ajar interaktif dan sarana untuk pembelajaran aktif sebenarnya sih pada umumnya saya kalau lebih banyak ya jarang pakai yang pakai sarana prasarana atau hiburan jasmani. Tapi ada kala juga biar anak-anak tidak bosan itu memakai alat jadi sama kayak kun, kayak kardus, skipping gitu kan, untuk melakukan latihan kebugaran dia gitu kan. Yang saya pilih kan anak kelas 9. Jadi yang saya di situ yang sesuai silabus itu yang diajarkan tuh 3 push up, bentukan tungkai sama beat lagi untuk kebugaran dari kebugaran jasmani mereka. Jadi mereka itu secara sederhana menghitung yang mempelajari itu. Jadi ya kalau seperti itu yang 3 itu apakah yang mana yang cocok gitu kan, misalnya dari tulisan kalau Dinik ngaji kemarin Bapak bilang kan contohnya seperti apa gitu ya. Lalu yang tunggu sebentar teh, kalau yang apa push up seperti apa dan yang bentukan tungkai seperti apa gitu. Jadi kalau itu bisa pakai ekon Pak ya, bisa. kardus ya, kardus, kun, tali, bisa sabuk. Selanjutnya boleh Pak ya. Untuk pembelajaran dengan lihat video tentang aktivitas kebugaran jasmani apakah bisa diterapkan? Bisa, ini sangat bisa karena
materinya agak sedikit gampang. Jadi walaupun saya tinggal bisa, misalnya gitu gini, ikuti video yang saya kasih. Nah, tinggal dikalikan berapa, misalnya berapa set. Nah, yang penting ada catatan untuk dia melakukan gerakan itu gitu. Dan di video itu biasanya saya kasih keterangan setnya juga, setnya berapa kali. Di sini saya gambarkan. Saya dapat bayangan. Nah, jadi sebenarnya lebih gampang ini, lebih gampang kalau memakai video kalau itu. Untuk balance money. Nah, Kalau kita silat tuh agak susah ya, karena kan memang harus di lapangan gitu kan, mencontohkannya kan kalau yang sifatnya ke teknis, ya gerakan pencak silat itu agak sulit kita pakai video, walaupun bisa sebenarnya, cuma kan silat itu kan lebih mendetail, lebih mendetail. Kalau hanya sekedar misalnya untuk kebutuhan jasmani, ke jumping jack misalkan saya kasih contoh jumping jack, itu ngeliat video dia bisa tanpa kita harus bimbing. Kasih ya video gitu arahan, yang penting garis besarnya kasih tahu kamu pengulangnya sekian, setnya sekian. Nomor 7 Pak, kata apa yang cocok untuk anak ini dalam pembelajaran? Kalau ini sama sih sebenarnya dengan pendekatan melakukan permainan sebelum masuk materi juga bisa permainan, tapi kalau untuk ini sebenarnya agak tidak terlalu dominan ya. Kalau garis itu pakai apa permainannya agak sulit sebenarnya, agak sulit. Tapi biasanya ada di akhir saya simpan karena waktunya agak panjang, dibikin permainan itu termasuk kebutuhan jasmani juga sebenarnya, kayak galak kepung gitu kan, itu bisa untuk kebutuhan jasmani itu. Jadi saya kemas dalam permainan, kalau dia latihan jasmani itu kebutuhan juga. Di situ dapat ya kayak speednya dapat, kelincahan dapat, kekuatan dapat, terus konsentrasi anak dapat, kerjasama dapat. Untuk model pembelajaran cocok untuk keterampilan aktivitas hiburan sebelumnya pada anak kecil Sama dengan ini pembelajaran berbasis masalah sama. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kalau anak yang masih baru sering salah tuh dalam melakukan gerakan, dia memang harus masalahnya apa nih, oh ini harus dibetulkan, terus splitnya kurang bagus, oh masalah di mana, misalkan ambil otot sini agak terik, nah, kita ada masalahnya, perbaiki lagi. Dan sampai itu harus ada targetnya. Kalau permainan tradisional itu kan contohnya kalau kepung tadi ya. Kalau untuk melatih untuk push up dan melatih otot tungkai ini bisa Pak ya? Kalau untuk tungkai sini bisa, tapi kalau untuk galak kepung tuh nggak bisa, untuk otot sini nggak bisa. Ada lagi latihannya yang jenis permainan ada, tapi bukan untuk menguat, kalau yang galak kepung itu bukan untuk menguatkan otot daerah bahu, tangan, bukan bagian atas ya, dari tengah ke bawah. Itu bisa apa Pak ya? Kalau untuk permainan misalnya lomba gendong, lomba angkat, gendong dengan angkat beda ya. Karena kita gini, untuk otot sini daerah lengan biasanya lebih ke gendong. Tapi kalau untuk tungkai sampai ke pundak itu lebih sedikit digendong. Itu ya untuk. Tapi untuk pangku gini, angkat gini, itu untuk lengan. Dan biasanya divariasikan. Pertama misalkan sebelum ini angkat 5 kali dulu, habis itu baru lari. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak usia dini tidak boleh, dia harus pakai beban diri sendiri, beban badan diri sendiri. Bisa juga misalnya gini, permainan lomba apa tuh, lomba sorong tuh, jadi si anak-anak tuh jalannya pakai tangan, nah pakai tangan, cuma jaraknya tidak boleh
jauh. Ya, misalkan 4 meter atau 5 meter cukup. Saya terima kasih sekali penjelasannya Pak ya. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak ya. Oke.